Maka ini apa namanya, seat belt ya. Kita harus menggunakan fitur keselamatan untuk membiasakan kita ketika mau perjalanan begitu. Ada sedikit bunyi ketika belok kanan. Kita mainkan ini saja ya. Oh, udah 3 tuh. 4, 5, 6, 7. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 4 Putri dengan saya Nano dan masih di seputar otomotif. Oke guys, kali ini kita akan membahas satu unit kendaraan pabrikan Honda, yaitu Honda Jazz generasi pertama automatic Triptonic, atau bisa kendaraan matic tapi kita bisa merasakan sensasi manual dengan hanya tombol-tombol di setir begitu. Dan jangan tanggung-tanggung gigi manualnya sampai 7 speed. Yang biasa kita ketahui adalah gigi manual hanya sampai 6, hanya sampai 5 maksudnya, 4 bahkan zaman dulu ada yang 3. Tapi yang ini 7 speed, giginya sampai 7. Bagaimana tuh kalau di tol? Padahal 2005, tapi mobil ini sampai sekarang pun masih eksis dan jarang berkendala. Walaupun berkendala gampang diperbaiki begitu. Oke, tapi sebelum kita lanjut guys, semoga untuk teman-temanku semuanya saat ini sedang dalam kondisi baik-baik saja dalam keadaan apapun. Semakin sukses, lancar dan sehat selalu. Baik, jika begitu kita langsung ke unitnya. Oke, Jazz VTEC 2005 atau bisa dikatakan Honda Jazz ini adalah generasi pertama VTEC yang dikeluarkan pada masa lalu. Walaupun dia termasuk generasi pertama, tapi mobil ini terlihat masih sport ya, karena memang yang VTEC ini didesain lebih sport daripada tipe yang di bawahnya atau yang IDSI. Dan perbedaan di IDSI dan VTEC ini sebenarnya tidak terlalu banyak. Hanya saja di bagian seperti body kit dan seperti antena, spoiler seperti itu, dia memang bawaan dari barunya. Jadi memang dia didesain untuk lebih terlihat sport begitu. Dan ada perbedaan mesin juga dari IDSI dan VTEC seperti itu. Oke, nanti kita bahas. Kita akan bahas dari bodi luarnya dulu karena ini adalah 2005. Sekalian untuk berbagi tentang bagaimana melihat atau mengecek kendaraan yang sudah berumur puluhan tahun lamanya. Oke, yang pertama kita bisa lihat boleh dari belakang, boleh dari depan, dalam, dan dari sisi manapun. Dan hari ini dan saat ini kita mau lihat dari belakang dulu. Dari bodi-bodinya semuanya. Oh, bunyinya masih seperti ini, masih kaleng ya. Tidak ada bekas penebalan dempul atau bekas kecelakaan, bekas eksiden begitu. Oke, garis-garisnya pastikan masih presisi ya untuk sisi-sisi kaca, dan ini adalah masih bawaannya. Di sini ada merek Honda dan ini merek kaca film bawaan dari barunya. Luar biasa, termasuk masih luar biasa. Dan garis-garis ini natnya ya teman gue ya, ini masih lurus ke depan, tidak belok-belok. Kita bisa intip dari sini atau dari depan begitu. Dan di bagian sisi bodinya, kalau dia sudah pernah eksiden atau bekas pernah dempulan, pasti dia ngeriting kalau dilihat dari belakang seperti ini. Dan biasa antara bumper dan body masih bagus walaupun dia tahun tua. Seperti biasa ini ya, masih las titikan dari pabriknya masih ada, belum ada kropos sama sekali. Dan rem cakram ini karena VTEC, jadi rem cakram di keempat rodanya dia sudah cakram dan masih termasuk bagus ini. Untuk piringan cakramnya tidak artinya pemilik sebelumnya ini dulunya sering merawat atau
ketika ada bunyi-bunyi langsung diganti, karena saya lihat di sini tidak ada gentongan ya. Ini hanya kotor ini kotor, bukan menggentong ya. Biasanya kalau sudah pemilik sebelumnya jorok, ini bisa gentong karena jarang merawat. Oke, kemudian langsung kita ke ini body kitnya yang plastik, bawaan dealernya. Ini di bawahnya ada keleman begitu. Oke, spion, dan jangan lupa ini kan presisi garis, sini juga sama. Ini memang bunyinya bukan tebal ya, ini memang jazz, ini termasuk sedikit berkelas gitu untuk di kelasnya. Jadi dia peredamnya bagus begitu. Jadi ketika kena air hujan tidak sampai keras ke dalam begitu suaranya, tidak seperti mobil-mobil yang termasuk kacang-kacang begitu. Nah ini ya, masih lurus sekali, presisi. Nah, kaleng semua. Kita lihat dari depan, garis ini presisi, tidak ada bekas-bekas pembengkokan. Dan ini ya, garis ini semuanya sama. Untuk jarak ini, jarak lubangnya, kalaupun ada sedikit menceng sudah wajar karena taunya. Tapi yang jelas tidak ada bekas penebalan dempul atau bekas pembengkokan begitu. Dan ini tidak ada kanan dan kiri begitu. Hanya saja ini sedikit ngangkat, tapi tidak apa-apa, mungkin setelannya karena semuanya masih bisa dikatakan original, walaupun ada beberapa yang sudah dicat ulang begitu. Lihat, ini memang musim ya, zaman sekarang ini dikasih nanti akan kita buang, akan kita kembalikan seperti sedia kala. Ini ada sedikit bekas cacat sedikit, tapi bisa diperbaiki, tapi tidak terlalu parah. Oke, untuk nut sebelah kanan tadi lurus, dan ini untuk sebelah kiri ya, lihat masih lurus sekali dari depan ke belakang. Nah, bodi pun sama, tidak ada bekas tanda-tanda dempulan yang keriting begitu. Oke, spakbor semuanya. Ini liner decknya sudah begini ya, wajar karena 2005 ini bisa diganti dan banyak jualannya. Untuk roda nih bawaan VTEC ya, bawaan VTEC peleknya seperti ini. Ini aslinya ring 15 dengan ukuran ban 185/60 begitu. Ini bannya di 2019 waktu itu, tapi termasuk masih lumayan, walaupun sebenarnya lebih baik diganti baru. Tapi sayang kalau untuk hanya untuk di dekat-dekat pasar-pasar atau ke antar sekolah, itu masih sangat layak sekali ban untuk dipakai. Jangan lupa setiap pilihan cakram keempat roda harus dicek, karena ini adalah termasuk bisa menandakan bagusnya mobil begitu. Salah satunya bisa dilihat dari piringan cakram. Dan velg VTEC memang didesain sport ya. Warnanya pun dia seperti hitam tapi tidak hitam, dan hampir coklat kehitaman begitu, abu-abu kehitaman lah kurang lebih. Dan ini termasuk mantap. Lihat ini body kit depan, walaupun segini saja ya dia terpasang, jadi mobil ini terlihat lebih sport begitu ya daripada yang IDSI dia gundul. Jadi kalau saat ini dilihat seperti sudah mulai culun begitu. Tapi sebenarnya kalau dia mau membelikan body kit yang bawaan VTEC, pasti akan lebih sport daripada beli body kit yang tidak standarnya begitu, akan terlihat lucu begitu kan. Oke, ini headlampnya ya teman-teman ya. Sebenarnya ini headlampnya sudah diperbaiki, tapi
ini termasuk yang memperbaiki, ini sangat bagus sekali karena saya lihat, dan dicuci, disemprot hujan dia tidak ngembun sampai ke dalam. Artinya pengelemannya ini sangat rapih, sangat rapat. Untuk mica headlampnya pun sangat bagus sekali. Bisa dicontoh ini kalau kita ingin tidak mau membeli, karena kalau membeli baru sudah jelas mahal. Tapi kalau seperti ini mungkin tidak mahal. Walau tidak baru tapi terlihat seperti baru, bahkan seperti originalnya begitu. Emblem Honda masih terpasang di sini. Dan untuk sedan ini ya, dia kan pendek. Kalau kita mau membeli mobil-mobil seperti ini, pastikan kita mengecek bagian kolong mobilnya begitu. Kita bisa dari depan begini, nah kan, ini pastikan dia tidak ada oli banyak yang menetes atau nyangkut di bagian yang terpendek gitu. Biasanya kalau dulunya yang punya ini rumahnya di perkampungan, pedesaan, biasanya bekas sangkut-sangkutan banyak. Tapi kalau yang ini saya lihat tidak, oli pun tidak ada. Kemarin ada oli yang menetes, tapi saya lihat hanya sepele, hanya dengan biaya tidak sampai 200.000 sudah sembuh total, yang padahal tadinya sudah 1/4 mesin ini oli semua begitu. Oke, kaca ya masih bawaan, ada merek Honda di sini. Pastikan presisi semuanya, garis lurus kanan, kiri dan kanan semuanya harus dipastikan. Seperti ini juga sama. Oke, semuanya ya kita cek, jangan sampai lupa. Untuk di pintu ini masih asli, masih bawaannya ini ya, ini namanya klem-kleman dari pabrikan masih oke. Just semuanya, dashboardnya pun saya lihat masih bagus walaupun dia 2005, masih bagus. Dan setirnya masih ya, saya rasa masih cukup bagus untuk 2005. Tapi walaupun terlihat bagus, sudah jelas namanya 2005, servis ringan itu ada, misal dari mesin atau bodi yang lecet-lecet begitu. Pastikan semua pintu seperti yang tadi semuanya masih oke, masih normal, tidak ada penebalan di bagian spakbor. Ini kita bisa lihat dari sini ya, yang seperti tadi bisa lihat dari las titikan yang masih asli, karena las titikan ini tidak bisa dibuat dengan bengkel-bengkel biasa begitu. Semua ya kita cek. Ini bawaan, spoiler bawaan. Dan perbedaan VTEC dan IDSI ini juga bisa dilihat dari antena. Kalau dia IDSI, antena ada di depan, di sini ya, di tengah-tengah depan sini begitu. Jadi kalau ini sudah seperti mobil-mobil yang saat ini yang keluaran terbaru, dia di belakang ya, walaupun ada yang diganti dengan sirip begitu ya, seperti sirip hiu. Luar biasa. Oke, VTEC ada di sini. Emblem semua, kacanya juga masih bawaan ya, merek Honda di sini masih bawaan. Jangan lupa dari belakang juga bawahannya dudukan sok kiri dan kanan, tidak ada bekas gantian. Knalpot saringan masih asli. Dan jangan lupa untuk di katalis depan ya, saringan yang kecil itu pastikan asli. Sebenarnya kalau tahun tua sih walaupun tidak asli nggak apa-apa, tapi kalau kita ketemu yang asli ya lebih bagus. Nah di bagian situ ya, katalis jas ini ya termasuk dicari orang begitu. Semua pintu-pintu jangan lupa diperiksa semuanya. Dan ini setirnya masih bagus tuh. Saya sudah mencoba ya, ada sedikit harus diperbaiki seperti mungkin penggantian oli matic, dan ada support shock yang ketika di jalan jelek dia bunyi berisik. Juga di bagian sistem pengereman harus dicek ulang begitu, walaupun dia tidak masalah. Untuk maticnya semuanya normal, dan ini automatic triptonic ya teman-teman ya.
Triptonic yang manualnya memakai 7 speed atau sampai gigi 7 begitu. Coba kita hidupkan. Nah ini ya, kita mainnya cuman apa namanya, ini kanan dan kiri sama. Kita tekan ini sudah berubah manual. Kita tekan begini ya kalau kita hidupkan. Tuh. Misalnya kita ini posisi di misalnya ya, kita pencet ini, kita pencet yang ini. Nah dia akan satu. Kalau dia pas jalan di sini ada apa namanya, huruf N, huruf M begitu, artinya mungkin manualnya begitu kan. Kita coba jalan pelan. Untuk respon maticnya masih oke, walaupun ada sedikit mundur, ini ada sedikit bunyi di bagian maticnya. Kemungkinan ini CVT-nya atau olinya bisa jadi, atau ada apa namanya, komponen-komponen seperti apa namanya, body valve dan lain sebagainya. Kalau ke depan aman, kalau ke depan tidak ada bunyi sama sekali. Langsung kita coba memakai manual. Nah, 1, nanti 2. Nah, udah mulai ada tulisan M di sini ya. Tuh, kalau di jalan sampai 3, ini harus jalan ya sampai ke 7. Kita bisa rasakan sensasi manual ketika di tikungan ya, kita turunkan teng bung teng beng, tapi jangan langsung wut karena nanti akan merusak mesin. Sesuaikan dengan manualnya begitu. Pastikan untuk kisi-kisi AC tahun tua ya, ini masih bagus dan kita bisa buka. AC-nya masih dingin dan dashboardnya pun ya termasuk masih, ya menurut saya masih bagus ini walaupun tahun tua. Nah ini ya, 7 speed loh. Wah, luar biasa. Jadi kalau di tol ini pakai manual mantap ini. Atau di tikung-tikungan ya, seperti jalan-jalanan pegunungan gitu. Waduh, ini menggunakan sensasi manual ini pasti saya rasa ya seperti kita main game itulah ya, main game PS PS2 atau PS3 begitu, yang kita hanya memencet tombol langsung ganti transmisi begitu. Dan ini ada nyala di bagian apa, cek engine-nya, dia nyala, tapi ini sudah saya cek, ini hanya di sensor exhaust. Jadi yang di knalpot itu ini tidak masalah, tapi nanti akan kita ganti dan kemudian akan hilang begitu. Kilometer 153 untuk tahun 2005 termasuk masih sangat kecil, dan saya lihat wajar untuk di bagian setir kemudi dan pegangan maticnya tidak ada yang ini, handremnya masih bagus semua, tidak ada bekas lecet-lecet, kena rokok juga di bagian backlighting tidak ada ya, AC-nya pun masih dingin sekali. Kita lihat mesin, ini mesin hidup dan AC hidup dan mesinnya halus. Jangan lupa dibuka tutup oli ya. Nah ini karena sudah itu nggak apa-apa, karena tadi saya lupa. Nah masih bagus, tidak ada tanda-tanda campur air. Oli ini ya, ini patah, saya yang mematahkan kemarin karena kedorong begitu. Ada di sticknya, biasa ngecek oli ada pengatur ada ininya, jarak garis low dan high-nya, dan ini sudah saya cek normal. Oli matic juga sama, sudah saya cek masih bagus dan cukup begitu. Jangan lupa klem-kleman pabrik masih aslinya dan belum pernah tabrakan begitu. Maka ini apa namanya, seat belt ya, kita walaupun mengetes kendaraan dan hanya sebentar, kita harus menggunakan fitur keselamatan untuk membiasakan kita ketika mau perjalanan begitu. Dan kita jalan. Ini untuk sangat respon, termasuk masih sangat respon sekali untuk maticnya, tapi walaupun nah ini ada sedikit bunyi di bagian shock depan, kemungkinan support shocknya sudah
minta pengen ganti. Tapi untuk suspensi bantingannya ini masih standar ya, belum ada bunyi-bunyi yang aneh. Hanya saja kalau di lubang atau apa dia ada bunyi berisik seperti gesekan antara besi begitu. Ini bisa saya pastikan atau bisa saya indikasi ini bagian support shock. Dan support shock ini adalah dudukan shock yang di atas, di depan situ. Nanti di depan apa? Shock ini kan di atasnya ada baut. Nah, support shock itu ada di dalamnya situ. Artinya bantalannya dia karet itu semacam karet besar, ada materialnya keras, ada besinya juga di dalamnya. Dia menahan shock untuk ke bodi begitu. Jadi dia kalau kencang tidak berbunyi, bahkan senyap sekali. Tapi ini ada bunyi, saya rasa support shocknya sudah kena. Semua tombol-tombol sennya kiri dan kanan masih normal. AC masih bagus, cuman ini sudah tidak hidup ya lampu ini. Tapi sudah kelihatan ya kalau mati agak nonjol ke ke sini keluar. Kalau dia hidup harus masuk ke dalam begini. Dan ini jangan sampai lupa, kadang setelan ini kalau dia ke sini bau luar masuk. Jadi ini ada tanda ya, udara luar masuk ke kabin. Kalau ini hanya diputar di dalam saja. Masih normal semuanya. Oke, langsung kita jalan. Ada sedikit bunyi ketika belok kanan. Masih mantap. Kita coba gigi maticnya. Nah, kita coba gigi manual maksudnya. Nah, gigi 2. Wih, kerasa ini. Kita mainkan ini saja. Ya. Oh, udah 3 tuh. 4, 5, 6, 7, luar biasa ini. Kita turunkan, turunkan pencet aja, turunkan lagi 2, ces. Nah, cus, mantap nih. Masih normal semua, gigi manualnya pun masih normal. Kalau kita mau menormal kembali, pencet aja ini ya. Nah, sudah normal kembali dia. Oke, mohon maaf tadi ada yang lupa. Untuk mesin VTEC ini perbedaan dengan IDSI adalah kalau yang VTEC ini 16 katup SOHC, dan kalau yang IDSI dia 8 katup SOHC dengan tenaga maksimum di 78 HP dan 128 Nm. Dan untuk VTEC 110 HP, kemudian torsi maksimal di 143 Nm. Jadi sudah jelas tenaga dia lebih mantap daripada IDSI begitu. Oke, intinya mobil ini walaupun 2005 semuanya masih normal ya, walaupun ada sedikit-sedikit perbaikan, misalnya seperti mungkin ganti oli mesin, ganti oli persneling karena mobil ini baru dibeli begitu. Jadi untuk teman-temanku semuanya juga, walaupun mobil apapun ketika baru beli lebih baik ganti oli, misalnya matic, ganti oli matic dan periksa, bisa dicek. Sekarang banyak scan yang di bengkel-bengkel agak besar gitu, ya lengkap. Jangan khawatir untuk membeli Honda Jazz tua karena semua peralatan banyak dijual, sudah teruji. Dari mesinnya dari 2005 dulu sampai sekarang begitu. Ketika ada trouble kerusakan misalnya di maticnya, itu jangan khawatir, banyak jual dan bervariasi, bahkan bisa yang termasuk minimal, sangat terjangkau menurut saya. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas masih banyaknya kekurangan dalam saya menyampaikan isi video kali ini. Jangan lupa selalu untuk berbahagia. Saya Nano, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.